Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dan tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam rangka kita sebagai muslim berupaya agar Ramadan ini betul-betul kita menjadi orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana kita diberikan kemudahan oleh Allah, akan kemudahan dikabulkannya doa-doa kita. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita di tengah-tengah bulan yang sudah kita lalui ini, di pertengahan, agar kita terus berupaya meningkatkan ibadah siam kita dengan tidak lupa meningkatkan ibadah-ibadah lainnya sebagai penyeimbang dan penyelaras. Kita tidak mungkin memfokuskan kepada siam kita, namun ibadah-ibadah lain yang memang krusial, sangat penting di dalam kehidupan kita terbengkalai. Ya. Ibadah-ibadah apa sajakah yang harus kita tingkatkan di samping siam kita? Dan juga ibadah lain itu adalah ibadah yang sehari-hari dan ibadah wajib yang diwajibkan Allah atas kita, yaitu sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan siam yang benar, siam yang bagus, siam yang baik, yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibadah sholat kita jauh daripada syariat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita tidak pernah menghisap diri kita tentang bagaimana sholat kita, sudahkah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu di momen yang bagus ini, di bulan Ramadan, di mana Ramadan dikenal sebagai bulan pembelajaran, bulan peningkatan, sebaiknya kita berintrospeksi kepada diri kita mengenai tentang sholat kita. Paling tidak kita membuka kembali tuntunan sholat yang sesuai dengan apa yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak bacaan Quran kita, bahwa bacaan Al-Fatihah adalah merupakan wajib rukun. Tentunya Al-Fatihah kita buka kembali, kita perhatikan kembali, sudahkah Al-Fatihah kita benar, baik dari sisi ilmu tajwid dan juga dari sisi ilmu makhrajul huruf. Memang pada saat ini kita belum sempurna, belum baik bacaan kita, namun kita tetap berupaya, berusaha, dan belajar kita tidak boleh berhenti. Karena memang itu kita dituntut, bahwa ibadah yang namanya sholat wajib pada hal yang sangat fundamental di dalam agama kita.
Rasulullah SAW mengatakan, awalu muhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salatu fa in salahat salaha sairul amalihi wa in pasadat pasada sairul amalihi. Amal yang pertama kali dihisab seorang hamba di yaumil akhir nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik atau lengkap, maka baiklah amalan yang lainnya. Jika sholatnya tidak baik atau rusak, maka amalan yang lainnya juga tidak baik, termasuk siam kita tentunya. Tidak adalah kita siam bagus, baik, sholatnya kopras-kapres, nggak ada. Ya. Siam kita baik, siam kita bagus, pasti sholatnya bagus. Ya. Dan hal inilah yang harus kita perhatikan. Bahwasannya ibadah yang penting adalah sholat. Tentu hal ini yang harus kita pentingkan, karena tonggak dari amal, semua amal ibadah kita kepada Allah. Maka dari itu, mumpung masih di pertengahan di bulan Ramadan ini, mari kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari sholat. Kemudian yang kedua adalah yang mengiringi ibadah siam kita yang memang selaras dengan ruh daripada siam itu, yaitu sedekah. Ya. Di mana siam yang kita kerjakan ini pada esensinya itu bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya lapar, bagaimana menahan emosi dan amarah kita dengan kondisi semacam kita ini agar kita memiliki empati. Kalau siam kita dari tahun ke tahun tidak punya empati, tidak punya kepedulian sosial, bahkan sosial kita kalah dengan orang-orang ateis, ini kan kebangetan. Namanya ateis kan sosialis. Sosialis itu orang yang sosialisnya tinggi. Ya. Kalau dari lihat sejarahnya kita lihat banyak kiai, banyak santri yang hebat kemudian mengikrarkan dirinya menjadi ateis. Karena dia tidak mau mengembangkan sifat-sifat sosial yang tinggi melebihi daripada orang-orang ateis. Kita punya itsariyah yang nilai sosialnya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang ateis. Di Ramadan inilah yang harusnya menjadi entry point kita. Bagaimana orang siam itu seharusnya mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Sedekah itu tidak gampang, apalagi bagi orang yang pencinta harta. Ya, jangankan dia mengeluarkan duit 10.000, ratusan ribu yang ada di kantongnya, 2.000 dia serahkan. Ya, kondisi sekarang ini 2.000 hanya yang sedekah, di mana hartanya begitu banyak. Ini kan kebangetan. Artinya dia bukan sedekah lagi itu. Ya, ini harus kita pahami, harus kita sadari. Harusnya kita menangis jika kita belum bisa berbuat ya, yang seharusnya. Orang Islam kalau mau mati kan sama omongannya, iya sih, sama. Payakula Rabbi laula artadi ila azalim qarib fa asodaqu aku minas solihin. Begitu malaikat maut mendatangi kita, ya Allah tangguhkanlah kematianku barang sesaat agar aku bisa sedekah, agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Namun puasa sudah kita lalui bertahun-tahun, puluhan tahun sudah kita lalui. Kalau kita umur kita 50 tahun, berarti puasa kita sudah 35 tahun, 35 kali. Karena setiap tahun bulan Ramadan kita dapati, masih juga kita menjadi orang yang bakhil. Ya. Ini kan ironis namanya. Masih saja kita mudah marah kepada saudara kita, padahal inti poin dari siam itu ada menahan amarah. Kenapa kita mudah marah kepada saudara kita, teman kita? Ya, ya bisa jadi persoalannya puasa kita benar apa enggak, ini kan gitu. Ya. Seseorang menginginkan kaum muslimin ini di akhir bulan Ramadan dia menjadi orang yang menang, di mana ibadahnya banyak diterima, bukan banyak yang ditolak. Ya, indikator siam kita itu diterima ada 3 hal. Bagaimana mindset kita tentang Ramadan, ya sih. Bagaimana mindset kita tentang iman kita, karena perintah
siam adalah iman. Kemudian tujuan dari siam itu apalah? Takwa. Takwa seperti apakah yang harus kita perhatikan? Banyak orang takwa tapi melebunya di neraka, nggak pas. Ya. Maka dari itu ibadah yang selanjutnya yang mendampingi daripada siam itu sedekah. Ya. Mari kita merenung kembali bahwa Rasulullah sangat dermawan dan paling dermawan pada saat Ramadan tiba. Ya, seharusnya kita mengikuti jejak mereka. Kadang-kadang kita memang terlalu cinta harta, jadi sulit untuk merubah hati ini, merubah sikap kita agar kita mau memberikan sesuatu kepada saudara kita. Ya. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu bihi min syai'an bihi alim. Ya. Belum kita menjadi dikatakan baik jika belum kita menginfakkan sebagian dari harta kita. Ya. Maka dengan ayat ini turun, para sahabat berlomba-lomba. Abu Talha dengan rela hati menyerahkan sebagian kebun kormanya untuk saudaranya. Zaid bin Haritsah dengan rela menyerahkan, mensedekahkan kudanya yang dicintai, disedekahkan. Kita mengeluarkan duit 5.000 susah, yang kita cari adalah recehan mana 2.000-nya kita masukkan. Kalau halnya demikian, bagaimana siam kita yang sudah kita lakukan begitu banyak? Padahal sedekah itu ada 5 yang sangat bermanfaat dari sedekah. 1 adalah mensucikan harta kita. Kita ini di Indonesia bekerja, mencari penghasilan. Bisa jadi 75% hasilan kita itu tidak benar. Barang subhati kita banyak di dalam penghasilan kita. Belum lagi para pedagang itu banyak ngibulnya daripada benernya, kata Nabi. Jika dia seorang pedagang, dia gampang janji, gampang juga dia berdusta. Kagak pernah dinyang, ngakunya dinyang. Dinyang 10.000, ngakunya 20.000. Lah ini kan banyak gak benernya. Terus apa syarat, kata Nabi? Banyaklah kamu bersedekah. Untuk apa? Untuk menyucikan hartamu. Begitu kata Rasulullah SAW. Kedua fungsi sedekah adalah penghapus dosa. Dalam rangka Allah mencintai hambanya, Allah menghapus dosa. Banyak macamnya. Allah menghapus dosa lewat penyakit. Kamu diberikan penyakit berarti dosanya diampuni oleh Allah. Ya, kamu sholat, melangkah ke masjid, kaki kanan dapat pahala, kaki kiri diampuni dosanya. Ya. Kamu mohon ampun, Allah berikan. Tapi kadang-kadang kalau kita mohon ampun kepada Allah dan bertobat, hanya cuman cukup omongan dan sholat dan doa, tidak. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, harus ada satu kegiatan lagi yang harus kita lakukan, yaitu berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Sedekah. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yaitu sedekah. Karena sedekah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimensinya 2, sedekah. Dia berhubungan baik kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, dia berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau sholat untuk dirinya sendiri, siam untuk dirinya sendiri, haji apalagi. Tapi yang sedekah 2 poin kita dapat. Ya. Kemudian manfaat sedekah yang lalu, ya, jangan sampai Allah menghapus dosa-dosa kita lewat penyakit. Dengan Allah berikan penyakit, kita dosanya diampuni oleh Allah. Jangan. Kalau boleh kita milih, kita minta. Ya. Allah menghapus dosa kita lewat sedekah. Lewat kita berjamaah ke masjid dengan jalan melangkahkan kaki kita. Ini harus kita pertimbangkan. Ya, kita sakit, kita berobat di rumah sakit berapa ratusan ribu. Nah, kalau kita sedekah, ini mungkin lebih hemat, ya, ketimbang biaya rumah sakit. Alung kita sedekah. Maka kata Nabi, kalau kamu sakit obatnya sedekah, kan gitu. Orang yang sedekah sehat, berarti orang yang sakit-sakitan pelit, nah, kan gitu.
Kemudian yang terakhir bahwa manfaat sedekah di samping didoakan malaikat. Setiap pagi malaikat ada 2 diutus oleh Allah kepada manusia. 1 bagi yang sedekah didoakan agar Allah mengganti uang yang disedekahkan. Yang malaikat kedua melaknati orang yang tidak sedekah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga bahwa sedekah itu untuk mencegah daripada kita sakit. Dan yang selanjutnya sedekah itu menjadi pelindung kita di yaumil mahsyar. Sab'atin nafir yujilum Allahu tahta jila arsy yauma jila illa jilu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa alfaha falam ta'lam simalu ma sanat yaminu. Ya. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan di yaumil mahsyar, yaitu orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Aku lu kali haja wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Ikhwanu fiddin usikum wa iyaya bi taqwallah haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang 2 ini marilah ya, untuk optimis kita bahwa siam kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, marilah kita perbaiki ibadah-ibadah yang lainnya sebagai penunjang dan penyelaras. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dijauhkan dari neraka, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah di yaumil akhir nanti. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita di dalam Ramadan ini, kita bisa menyelesaikan ibadah kepadanya dan Allah meridhoi dan menerima setiap ibadah kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba wa yuhibbuka hubba wa amalika rabbuna ila hubbik. Allahumma asinna akibatana bil umur kulliha wa ajirna min dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walajikumullah akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.